warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fivrianti Huraida, NIM 4119226 dari kelompok 3 Fikih Zakat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang zakat emas, perak, dan mata uang. Sebelumnya, saya akan sedikit review kembali mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian zakat. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang membutuhkannya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari zakat emas dan perak itu sendiri yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Di sini saya akan membahas mengenai nisab dan kadar zakat emas perak. Emas simpanan dikenakan zakat baik berupa mata uang ataupun batangan asal telah cukup 1 tahun dalam penyimpanannya dan jumlahnya sudah mencapai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni, dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Artinya, bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan telah mencapai haulnya, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun, maka ia telah dikenai wajib zakat sebesar 2,5%. Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tunai, cek, saham, tabungan, surat berharga, ataupun lainnya. Maka nisab zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas, maka ia telah dikenai wajib zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kadar zakat. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah 1/40 atau 2,5%. Dengan demikian, jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai masa haulnya yaitu dalam waktu 1 tahun, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham. Sedangkan jika dia memiliki 20 miskal atau dirham, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dirham. Jadi, secara umum, rumus untuk menghitung kadar zakat emas dan perak yang telah dimilikinya dalam jangka waktu 1 tahun yang harus dibayarkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama melalui keputusan Konferensi Internasional tentang Zakat, yaitu berat emas dikali ukuran karat dikali harga emas murni dikali 2,5% dibagi 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dima Aulia Diba, 4119236. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai emas dan perak sebagai perhiasan. Emas dan perak dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghuli. Kewajiban menunaikan zakat atas emas dan perak ini menurut para alim ulama diwajibkan apabila emas dan perak berbentuk batangan ataupun uang. Sedangkan apabila emas dan perak ini berbentuk perhiasan, masih terjadi perdebatan di antara para alim ulama. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat ini. Antara lain yaitu, menurut sebagian alim ulama, emas dan perak ini merupakan bahan tambang yang bisa diolah sebagai uang dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga hal tersebut wajib untuk dizakatkan. Sedangkan yang kedua, emas dan perak dalam bentuk perhiasan otomatis sudah diolah dan melalui proses fabrikasi sehingga tidak diwajibkan untuk berzakat. Ada beberapa batasan mengenai perbedaan pendapat dari para alim ulama. Yang pertama, dalam bentuk emas dan perak atau harus dalam bentuk emas dan perak. Yang kedua, bersifat mubah. Misalnya, emas atau perak ini dipakai oleh lelaki, maka hal tersebut termasuk hal yang haram, jadi harus wajib dizakatkan.
Selanjutnya yang ketiga, emas dan perak berbentuk perhiasan. Apabila emas dan perak tersebut berbentuk perhiasan dan diperjualbelikan, disewakan, atau ditimbun hartanya, itu wajib dizakatkan. Selanjutnya, ada beberapa dalil yang mengenai hal ini, yaitu salah satunya dari Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa pada intinya apabila emas dan perak tersebut bersifat anukut atau dapat menghidupi kehidupannya, maka wajib baginya dizakatkan. Tapi apabila tidak, maka tidak perlu dizakatkan. Seperti itu. Ada juga sabda Rasulullah mengenai perhiasan yang digunakan untuk bersedekah, bukan untuk berzakat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa emas dan perak dalam bentuk perhiasan tidak diwajibkan untuk berzakat, kecuali jika bersifat mubah dan diperjualbelikan, disewakan, ataupun ditimbun hartanya. Sekian dari saya mengenai emas dan perak sebagai perhiasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Helmi Saritanti, NIM 4119231. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu zakat mata uang. Pengertian zakat mata uang. Zakat uang atau zakat mata uang adalah pembayaran zakat yang menggunakan mata uang atau benda penggantinya setara nilainya, yaitu emas dan perak. Uang kertas atau uang logam termasuk kategori harta, dan manusia zaman sekarang menjadikannya sebagai pengganti uang emas dan perak. Maka, mata uang hukumnya wajib dizakati, karena sebagaimana fungsinya yaitu sebagai alat tukar. Hukum mata uang sama halnya dengan hukum zakat emas dan perak, karena kaidah yang telah ma'ruf yaitu al-badal lahu hukmul mubdal, memiliki arti pengganti mempunyai hukum yang sama dengan yang digantikannya. Yang menjadi patokan dalam nisab mata uang adalah nisab emas atau perak. Jika mencapai salah satu nisab dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari nisabnya, maka tidak ada zakat. Para ulama fikih telah sepakat atas kewajiban menunaikan zakat emas dan perak, dan juga kekayaan mata uang lain yang dikiaskan dengan emas dan perak serta mempunyai hukum yang sama dengan jenis logam mulia tersebut. Yang kedua yaitu syarat wajib zakat uang. Setiap mata uang atau uang kertas yang berlaku di negara manapun, baik berupa rupiah, rial, dolar, yen, ringgit, dan lain-lain, baik disimpan atau tidak disimpan, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi dua syarat sebagaimana zakat emas dan perak. Dua syarat tersebut adalah: yang pertama, telah mencapai nisab, yaitu nisab emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni, atau senilai nisab perak, yaitu 200 dirham atau 595 perak murni. Yang kedua yaitu harta senisab atau lebih, itu telah berputar selama 1 tahun hijriah sejak dimiliki. Yang selanjutnya ada nisab zakat uang. Nisab zakat adalah batas minimal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, di mana apabila kurang dari batas tersebut maka tidak wajib dizakati. Namun jika telah mencapai batas tersebut dan telah disimpan selama setahun penuh, wajib dizakati. Nisab uang, baik uang kertas maupun uang logam, ialah sebanyak 20 miskol, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. 1 miskol sama dengan 4,25 gram. Para ahli ekonomi Islam memberikan alasan lain mengapa nisab emas dijadikan standar dalam menentukan nisab zakat uang, yaitu karena emas merupakan logam mulia yang dijadikan jaminan untuk uang yang dikeluarkan suatu negara, dan atas dasar harga emas itulah nilai uang kertas dihitung. Sehingga emas merupakan mata uang internasional sekaligus standar menilai mata uang dunia, walaupun harganya terkadang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pasar. Yang selanjutnya yaitu volume zakat uang. Volume yang wajib dibayarkan dari zakat mata uang ialah sebesar 1/40 atau 2,5% apabila menggunakan penanggalan haul hijriah. Perhitungan zakat uang yaitu: yang pertama, harta yang kena kewajiban zakat adalah harta yang melebihi dari kebutuhan primer pemiliknya. Yang kedua, nisab zakat
uang logam dan uang kertas adalah seharga 85 gram emas murni yang berlaku di negeri itu sendiri apabila zakat itu dibayarkan. Yang ketiga, uang logam dan uang kertas yang belum mencapai nisab harus digabungkan dengan kekayaan emas, perak, dan lainnya, lalu dihitung berdasarkan harganya. Bila masing-masing kekayaan telah mencapai nisab, maka zakatnya bisa dibayarkan secara terpisah. Yang keempat, yaitu suatu harta yang telah dibayar zakatnya kemudian berubah menjadi jenis kekayaan lain yang berbeda. Misalnya hasil tanaman yang dizakati lalu dijual, maka harga yang diperoleh dari penjualan itu tidak lagi dizakati ketika pembayaran zakat harta pada haul yang sama. Sekian dari saya. Para di Baresita Nimbat 119216 akan melanjutkan materi tentang zakat emas, perak, dan mata uang. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu dalil hukum kewajiban zakat dan contoh penerapannya. Kewajiban mengeluarkan zakat atas kepemilikan emas dan perak sebagai simpanan telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Adapun dari Al-Quran disebut dalam surat At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanartum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat sisa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan bumi mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Ayat tersebut memperingatkan bahwa pada kepemilikan emas atau perak terdapat hak Allah berupa zakat. Dan menyimpan emas atau perak tanpa mengeluarkan zakat termasuk kategori kans yang diancam dengan siksaan yang pedih. Contoh penerapan zakat emas, perak, dan mata uang. Yang pertama, pada tanggal 1 Sya'ban 1422 Hijriah, Ahmad memiliki emas berat 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 Hijriah atau setahun kemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emas itu. Meskipun pada bulan Ramadan, emas itu pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram. Namun, sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban 1423 Hijriah, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari berat emas yang terakhir dimiliki. Jadi, bila 1 Sya'ban 1423 Hijriah itu emas Ahmad bertambah menjadi 200 gram, zakat yang harus dikeluarkan adalah 200 kali 2,5%, sama dengan 5 gram. Contoh penerapan yang kedua yaitu, Ibu Sista mempunyai emas sebanyak 150 gram, yang biasa dia pakai sebanyak 40 gram, sisanya disimpan. Asumsi harga emas 1 gram saat ini sebesar Rp300.000. Karena sudah mencapai nisab, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Siska? Jawabannya, 150 dikurangi 40. 40 itu adalah emas yang dia pakai, dikali 2,5%, sama dengan 2,75 gram, atau setara dengan 2,75 dikali Rp300.000, sama dengan Rp825.000. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan Ibu Siska sebesar Rp825.000 dalam setahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.